aku kok dikekang sih, aku kok nggak boleh gini sih, aku nggak boleh gitu sih. Jadi kadang kemana-mana keluar sama temennya tuh masih diikutin sama orang tuanya. Mungkin orang tua mengetrit kita, mengekang kita itu karena alasan itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tanpa Bersua Podcast, Bersua dengan rasa. berubah penuh asa. Halo pendengar setia Tanpa Bersua Podcast. Ketemu lagi nih di Tanpa Bersua Podcast. Ngomong-ngomong, teman-teman sekalian pasti belum kenal nih siapa aku dan siapa cewek cantik di samping aku ini. Kenalin Jadi nama malu aku. deh. Kenalin nama aku Eli Syamfadila dari kelas akuntansi 2020. Karena kelasnya 2020, jadi aku dari angkatan 2020. Kalau sampingku ini, Halo semuanya, perkenalkan aku Awalia Kurniawati dari kelas akuntansi 2021I dan aku angkatan maba nih Kak. Nah, oke. buat teman-teman sekalian udah kelihatan dong dari judul. Di sini kita bakalan bahas tentang statement kami butuh didengar. Di mana statement ini dari para anak-anak buat seluruh orang tua di Indonesia ini nih Kak. Oke, jadi kita bakal ngomongin seputar dari kata kami juga butuh didengar dari anak-anak di seluruh muka bumi ini untuk para orang tuanya masing-masing. Kalau ngomongin kami juga butuh didengar, ini apa sih yang dikeluhkan anak-anak? Kalau dari segi anak-anak, kamu kan anak-anak nih Wal. Apa? Iya dong. Kalau aku sendiri ya, kayaknya teman-teman semua juga sering sih kayak aku, dimana kita ini kadang nggak didengerin nih sama orang tua, kayak gitu kan. Mesti Kak Lisa juga mungkin pernah dong kayak gitu dulu. Iya, sama. Kadang emang usia itu bisa jadi patokan gitu ya. Orang tua mengikuti nggak sih kata-kata kita, itu tergantung usia kita juga. Dulu waktu aku masih kecil, ketika aku ngomong juga kayak iyain aja lah. Kalau sekarang gini loh, gini pasti adalah sedikit kata-kata kita jadi pertimbangan buat orang tua. Kalau ngomongin orang tua yang seperti apa sih yang dimaksud di episode 13 ini? Kayaknya nih ya, orang tua yang kita maksud ini lebih ke orang tua yang patriarki ya. Kan beberapa orang tua ini emang sih melarang ini belum tentu itu karena mereka terlalu menekan kita. Beberapa emang karena umur kita belum cukup dewasa, juga masih labil, soalnya kita masih remaja kan. Tapi ada nih beberapa orang tua yang dimana harusnya anaknya ini udah mulai diajarin mandiri, tapi mereka ini masih dikekang. Kayak mungkin contoh nih dari temanku gimana? Sampai di umur udah kuliah ini dia masih belum boleh keluar sendiri, jadi kadang kemana-mana keluar sama temannya tuh masih diikutin sama orang tuanya. Oh, jadi misal kayak ada kerja kelompok gitu, orang tuanya nganter, jemput, Ya, atau ditungguin sekalian nih? Bener banget, padahal udah gede kan, apalagi dia ini cowok yang dimana notabene itu biasanya orang-orang yang kuat nih, yang sering melindungi wanita, kata orang kan gitu nih. Ya. Jadi buat para cowok nih, dengerin kata-kata awal nih, pelindung wanita. Tapi kalau ngomongin statement kami juga butuh didengar ini seperti kayak street parent gitu nggak sih kalau zaman sekarang? Kalau sekarang sih kayaknya beda sih Kak. Kalau yang statement kami butuh didengar ini mungkin lebih ke patriarki ya, dimana pendapat kita sebagai anak-anak ini jarang didengar orang tuanya. Sedangkan kalau strict parents ini lebih ke dikekang, jadi nggak boleh ngelakuin juga ini. Sih, bener. Iya. Oh iya, jadi ini sedikit melenceng tapi mungkin sedikit mirip nih ya. Kalau ngomongin street parent itu segi ke polanya kita polanya diatur atau enggak. Tapi kalau ngomongin diatur atau enggak, pasti semua anak perlu untuk diatur gitu kan. Kalau nggak ada yang atur, tandanya nggak sayang dong orang tua kita.
Kalau kita diatur, ini tandanya sayang gitu. Jadi buat yang merasa aku kok dikekang sih, aku kok nggak boleh gini sih, aku nggak boleh gitu sih, tandanya orang tua kita ini masih sayang gitu kan. Kalau nggak sayang ya udah dibiarin aja. Kalau awal sendiri, bener banget nih Kak Risa. Kalau ngomongin pengalaman dikekang atau enggaknya, kamu ada pengalaman nggak? Tadi apa? Kalau aku ya Kak, untuk sekarang sih enggak ya. Tapi dulu aku sering ngerasa nih kayak gitu. Dulu waktu kayak usia SMP SMA, dimana temanku banyak nih yang keluar seenaknya kayak gitu. Aku iri kan kadang, kok orang tua nggak ngebolehin sih, kok nggak boleh gini, kok nggak boleh gitu. Tapi setelah dewasa, dimana ya pemikiran kita mulai terbuka, akhirnya orang tua itu juga mulai meregangkan lah ikatan-ikatan yang mereka batasin awalnya ini semakin jauh kayak gitu. Terus aku tuh ngerasa akhirnya kayak, oh ternyata orang tua aku dulu bener ya, oh ternyata dengan adanya mereka seperti ini aku akhirnya jadi anak yang lebih baik dari yang sebelumnya. Aku iri nih sama temenku, akhirnya kayak aku bersyukur karena orang tua aku masih peduli nih sama pergaulanku dan sebagainya. Kalau Kak Elisha sendiri kayak gitu juga nggak sih? Kalau aku sih mungkin lebih apa ya, lebih slow aja sih. Jadi aku itu tergolong anak yang nggak banyak dikekang. Kayak kamu harus jadi ini, kamu harus kayak gini. Misalnya dari segi belajar atau nilai pun orang tuaku jarang kayak merhatiin kamu itu harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi paham lah kayak kemampuanku itu seperti apa sih, dan kamu udah dewasa gitu pasti tahu. Tapi kalau ngomongin pengalaman, aku itu pernah jadi waktu SMP dulu nih, waktu SMP itu aku itu dari yang sekolahnya di lingkup sekitar rumah nih ya, SD, terus pindah ke SMP yang temennya banyak dari banyak tempat gitulah, banyak daerah misalnya. Terus karena temennya itu banyak di luar jangkauan rumahku, aku kan kayak pengen, aku ikut dong ke rumahmu, aku pengen main ke rumahmu gitu-gitu kan. Dan hal itu pasti memicu orang tua kayak jangan, 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Nah aku dulu itu sering banget sampai aku ngabain belajar, ngabain kata-kata yang sebenarnya itu benar, cuman aku kayak nggak mungkin lah. Nah, efeknya itu ketika ujian nasional kelas 3 SMP. Tryout pertama nih, waktu tryout pertama, aku ngerjain soal matematika. Dan aku ngerasa kayak, kok aku cuma tahu judul sebabnya aja, nggak tahu caranya. Berarti aku udah melewatin banyak waktu untuk bermain. Dan ternyata sekarang aku nggak bisa apa-apa gitu loh. Nah itu akhirnya yang membuat aku berubah ketika aku SMA untuk mulai bermain itu ada waktunya. Mungkin orang tua mengetrit kita, mengekang kita itu karena alasan itu. Jadi waktu itu karena aku kurang belajar, aku kurang bisa membagi waktu, akhirnya orang tua aku seperti itu. Nah sekarang aku mulai bisa memperbaiki diri dan alhamdulillahnya orang tua aku udah bisa sesantai ini dengan kehidupan aku sekarang. Gitu. Wow. Oke, iya sih Kak, bener banget nih. Aku juga ngerasain nih, dulu tuh pernah bangkang ke orang tua, kayak masa gitu aja nggak boleh, hanya memaksakan diri nih tanpa perizinan orang tua. Tapi setelah dilakuin beberapa saat kemudian aku tuh kayak sadar, oh ternyata ini ya yang orang tua aku bilang, ternyata efeknya ini. Jadi itu sih buat anak-anak sekalian, kalau orang tua bilangin kalian nih, didengerin. Kalau bisa ya, kalau kata aku ditanya ini alasannya kenapa kok kayak gitu. Jadi kalian juga ngerti. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kalian punya isi hati atau unek-unek itu harus disampaikan ke orang tua. Soalnya orang tua juga kadang kan nggak tahu nih apa mau kita kalau kita diem aja kayak gitu. Jadi kalian jangan cuma bilang orang tuaku kolot, orang tuaku strict banget. Tapi kaliannya nggak mau ngomong ya, orang tua pun ya ngerasa kalau cara didiknya ini udah bener aja kayak gitu kan Kak. Ya benar-benar.
Jadi mungkin kita harus berusaha ngomong nih ya, face to face. Kadang emang me time dengan keluarga itu pentingnya di situ sih. Kita ngobrol bareng, kita curhat bareng. Mungkin saat kita lagi duduk bersama, makan bersama, itu pasti waktu yang tepat sih. Setelah selesai makan nih, pasti kita membuka obrolan-obrolan kecil sama keluarga. Mungkin kalau saran aku di situ sih, kalian bisa mulai ngomong. Kalau yang masih merasa strict parent banget nih, kalau masih merasa aku masih dikekang, aku masih dibanyain batasan gini, mungkin di situ kalian bisa mulai ngomong. Kalau seandainya tidak didengar, karena kita ini kan derajatnya anak ya, jadi ya masih menghormati gitu loh. Suatu hari nanti kita atau lain waktu kita ngomong lagi dengan orang tua kayak gitu. Udah nggak kerasa sih Wal ya. Ada pengalaman lagi nggak Kang Wal? Kalau dari aku sih kayaknya udah nggak ada sih Kak. Kalau dari Kak Alicia sendiri gimana nih? Sebenarnya banyak sih ya. Kalau masalah parentan ini ya, banyak sih teman-temanku yang ngeluh gitu. Enak ya kamu bisa gini, bawa motor sendiri ke Surabaya, gini. Banyak yang bilang kayak gitu. Cuman aku kadang balikin lagi gitu. Nah, memang cara didik orang tua itu beda dan outputnya juga berbeda dong. Nah, kalau kamu seperti itu, mungkin itu yang terbaik untuk kamu. Karena dari jati diri anak masing-masing juga berbeda kan. Disyukuri aja deh. Iya, benar banget Kak. Kalau kata aku sih ya, karena emang cara didik orang tua dan mental tiap orang ini beda nih. Belum tentu didikan orang tua Kak Alicia ini cocok nih sama didikan buat temennya. Makanya nih orang tuanya ini lebih milih buat anaknya ini nggak bawa motor sendiri ke Surabaya. Tapi kalau kata aku ya, ketika kita udah menunjukkan kedewasaan kita, orang tua juga pasti ngerasa, oh anakku udah mulai dewasa nih. Berarti kayaknya aku harus mulai meregangkan ini semua, kayak batasan-batasan ini. Jadi buat semuanya, kalian harus nunjukin nih kalau ini loh aku udah mulai dewasa. Jangan suka bohong juga, itu juga ngaruh banget loh. Kalau suka bohong, orang tua tuh akhirnya jadi ngerasa kalau kita ini masih kekanak-kanakan, kayak hal kecil aja bohong loh. Gimana nanti besar, gimana aku bisa ngasih kepercayaan ke kamu kalau kamu sendiri sering bohong nih. Iya. Kayaknya nih udah lumayan lama ya kita nemenin teman-teman di episode 13 ini. Emang karena ini yang luar biasa banget sih Wal. Jadi aku ngomong sama kamu nggak kerasa banget. Ya ampun, kayaknya kita harus undur diri nih Kak. Iya. Oke, terima kasih buat seluruh pendengar setia Tanpa Bersua Podcast. Kami pamit undur diri. Saya Alicia Mufadilah dan rekan saya Awalia Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Everyone, dadah.